Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus, Tuhan kita, sering Dia berkata kepada orang-orang yang memanggilnya, orang-orang yang dipanggilnya, ikutlah aku. Tuhan Yesus jarang berkata, sembahlah aku. Dia berkata, ikutilah aku. Kepada kita semua juga dikatakan, ikutlah aku. Dan kita semua adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, artinya adalah kemuridan. Yesus mengajukan beberapa syarat. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memanggul salib. Dan yang ketiga, mengikuti Dia. Kalau kita lihat, selama ini, Paus Fransiskus mengatakan, kalau kita menjadi pengikut Yesus menjalani kehidupan ini, dan kita tidak menemukan salib di dalam hidup kita, yakinlah bahwa kita sedang salah jalan. Kembali. Karena memang mengikuti Yesus, syaratnya menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti Dia. Di dalam mengikuti Yesus akan ditemukan salib-salib yang ada. Penderitaan-penderitaan konsekuensi dari pilihan kita itu. Yang harus kita tanggung. Ketika kita menderita karena kita mengikuti Yesus, ketika kita menderita karena kita menjadi murid Yesus, maka kita harus memanggul salib itu. Kita harus menjalani penderitaan itu. Jadi kalau selama ini ada dunia yang menawarkan, ikutlah Yesus dan segala-galanya akan selesai. Kita akan diberkati, kita akan dimuliakan, kita akan mendapatkan kekayaan. Yang diperlukan hanyalah percaya kepada Dia. Teologi kemakmuran. Kemudian kita sudah mencoba untuk percaya dan kita tidak menjadi kaya, tidak menjadi mulia. Kemudian orang berkata, pasti kamu kurang percaya. Saya sudah mencoba untuk percaya. Tuhan Yesus mengatakan untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pengikutnya, harus menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Dia. Artinya memang sejak dari permulaan menjadi pengikut Yesus, itu harus sama seperti Dia. Apa yang dialami dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus yang adalah Mesias, ketika Ia mengatakan bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan. Yang terbayang dalam kepala Petrus, bukanlah Mesias model itu. Yang ada di dalam pikiran Petrus, Mesias itu haruslah seorang raja yang hidup, yang mulia, yang punya kekuasaan. Bukan pribadi yang justru menderita wafat, mati. Ini bukan Mesias. Inilah keyakinan Petrus, inilah visi Petrus tentang Mesias. Yang lain sama sekali dengan apa yang menjadi misi Yesus. Maka Yesus mengoreksi dengan keras. Enyalah engkau iblis. Yang artinya engkau Petrus, engkau adalah muridku. Engkau adalah pengikutku. Kamu harus ada di belakangku. Bukan di depan saya. Petrus menarik Yesus ke samping. Mengambil alih posisi Yesus. Dia mau di depan. Tidak. Kalau engkau adalah pengikutku, muridku, engkau harus mengikuti aku. Ada di belakangku. Itulah kemuridan. Maka kalau kita mau mengikuti Yesus saat ini dan kita adalah murid-murid Yesus, maka kita harus mengikuti Dia di belakang. Mulai melihat Tuhan Yesus. Bahwa mengikuti Dia haruslah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Saudara dan saudari,
ketika manusia dilahirkan keluar dari rahim ibu, sudah ada dua kecenderungan dasar. Yang satu adalah karena kita adalah citra Allah, kecenderungan baik untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita juga mewarisi dosa asal yang adalah kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat dosa. Menyangkal diri artinya bahwa kita tidak lagi mengikuti kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat dosa itu yang adalah segala bentuk kehendak pribadi egoisme. Menyangkal diri berarti sudah mulai harus mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi panggilan kita. Mengikuti fitrah dan martabat manusia untuk selalu mencintai Tuhan, memilih kebenaran, memilih yang lurus, memilih yang jujur. Dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa sulitnya memilih yang benar, yang lurus, dan yang jujur untuk memilih Tuhan. Kecenderungan yang lebih kuat seringkali justru adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri. Dan ini tidak mudah. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari betapa seringnya kita lebih mengikuti suara roh jahat daripada roh baik. Lebih mengikuti setan-setan daripada mengikuti malaikat-malaikat yang baik. Syarat yang kedua memanggul salib. Paus Fransiskus tadi mengatakan kalau mengikuti Yesus dalam hidupmu, kamu tidak menemukan salib, tidak menemukan kesulitan-kesulitan, pastilah kamu salah jalan. Balik lagi, salah itu salah, pasti salah. Ulangi lagi. Karena memang itu Yesus ada salibnya. Konsekuensi, akibat-akibat yang sering kali membuat kita menderita karena kita memilih Yesus. Apalagi di negara-negara kita minoritas, di tempat kerja. Cobalah untuk memilih Yesus. Kita pasti akan menderita. Tetapi kata Tuhan harus dipanggul salib itu. Yang ketiga, mengikuti dia. Ada di belakang dia. Menjadikan dia sebagai sosok di depan kita. Mencontoh dan meneladani dia. Barulah kita bisa berkata, saya mengikuti Yesus lahir batin. Maka Tuhan Yesus dalam kitab suci perjanjian baru sering mengatakan kepada kita, ikutilah aku. Bukanlah pekerjaan yang sulit. Kita memerlukan rahmat Tuhan untuk mengikuti dia. Kita memerlukan perjuangan ekstra untuk mengikuti dia. Kepada kami kaum religius, karena kami mengikrarkan kaul, sering kata hidup religius adalah mengikuti Kristus lebih dekat dengan mengikrarkan kaul. Saya katakan kepada para frater itu, kalau di sabda lain dikatakan siapa yang sudah meninggalkan ayah dan ibunya akan memperoleh 100 kali lipat. Tolong kalau membaca ayat ini juga harus dibaca ayat yang hari ini kita dengar. Karena kalau hanya itu saja kita bisa punya visi yang salah. Seolah mengikuti Yesus segala-galanya enak. Mendapatkan 100 kali lipat. Luar biasa. Maka saudari dan saudara, kita memerlukan rahmat Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus. Hari ini di tengah situasi keprihatinan kita, ya saya nggak tahu Bapak Ibu sedang tersenyum atau sedih. Saya tidak tahu karena mulutnya semuanya ditutup. Tapi saya yakin ini sedang berkobar-kobar. Kita hidupkan roh baik, roh Tuhan dalam hidup kita supaya kita memiliki semangat dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan yakinlah kita harus memiliki harapan yang pasti, yang yakin, yang positif. Situasi pandemi ini akan berakhir. Harus berakhir dan kita harus berakhir. Dan ketika berakhir, kita harus menjadi manusia yang baru, menjadi pengikut Yesus yang baru. Dengan semangat yang berkobar-kobar, cara menggereja kita yang baru, cara hidup kita yang baru, relasi kita yang baru, relasi dengan sesama, relasi dengan sendiri-sendiri, relasi dengan alam, relasi dengan Tuhan. Harus dengan kebaruan juga. Karena kita telah dimurnikan, kita telah dites oleh situasi 5 bulan ini, di mana kita hidup dalam segala keprihatinan. Kita harus meyakini ini, hidup dalam pengharapan. Seperti juga mengikuti Yesus di dunia ini, kita akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi kita yakin kelak kita akan memperoleh kehidupan kekal
bersama Tuhan Yesus di surga. Tuhan memberkati. Amin.